Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gentayangan, jumpa lagi dengan gua Om Adi di channel favorit kita, Gentayangan. Apa kabar semua sobat hari ini? Gua harap semua sobat Gentayangan dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, sehingga kalian bisa menjalankan aktivitas dengan prima. Dan sekarang, siapin diri lo untuk merinding. Ya Sobat Gentayangan, di episode kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber ya. Narasumber yang akan nyeritain pengalaman gaibnya, pengalaman kisah-kisah misterinya, yang gue nilai sih ceritanya serem ya gitu ya, dan menakutkan sih gitu ya. Dan semoga apa yang diceritakan oleh narasumber kita bisa diambil pelajaran, bisa diambil hikmahnya gitu ya. Nah sekarang kita mulai berkenalan dulu nih dengan narasumber kita ya. Di sebelah kiri gua sudah ada Mbak Mangki ya. Mbak Mangki, apa kabar? Baik ya, oke. Mbak Mangki tinggal di Jakarta ya? Enggak sih, technically itu Tangerang ya. Oh di Tangerang ya tinggalnya, oke. Di Tangerang, kalau kegiatan apa Mbak sehari-hari? Menikmati hidup, ya kan? Menikmati ya apa yang bisa dinikmati. Oh oke. Mbak Mangki sekarang mau cerita ya mengenai pengalaman gaib ya? Boleh. Nah, itu kira-kira sedikit aja dulu deh. Itu mengenai apa ya Mbak? Sebenarnya sih kalau pengalaman gaib ya banyak ya sebenarnya. Cuman yang paling sering intens itu kan karena di sekolah, zaman aku masih SMA, which is itu kayak berapa tahun yang lalu ya? Lebih dari belasan tahun yang lalu berarti kan aku. Wow. Iya, aku 2007 udah lulus. Ya kan? Jadi kayak nanti banyak ceritain tentang kisah-kisah pengalaman gaib di sekolah ya? Sekolah sebenarnya karena memang mungkin aku lebih banyak waktu di sekolah gitu kan, dan sekolah aku juga cukup angker ya, kalau orang-orang bilang angker sih. Oke, Sobat Gentayangan, kayaknya gue juga udah gak sabar nih untuk dengerin ceritanya. Ya, langsung aja kita dengerin ceritanya dari Mbak Mangki. Silakan Mbak. Dari apa nih? Mau ceritanya dari apa? Waktu zaman sekolah dulu itu bagaimana? Sering ngelihat apa gitu di sekolah waktu SMA gitu? Sebenarnya kalau ngelihat ya, maksudnya aku harus ngejelasin dulu sedikit kalau aku nggak bisa ngelihat as in aku bisa lihat semua hal langsung gitu ya. Jadi kayak kalau dia mau memperlihatkan aku bisa lihat gitu kan. Karena kan untuk bisa ngelihat aja itu energinya butuh besar sekali gitu kan buat kita terobos 2 dimensi, lebih dari 2 dimensi gitu. Jadi kalau di sekolah sih sebenarnya mungkin karena memang sekolahnya dulu juga punya history yang cukup lama, dari ratusan tahun, udah dipakai macam-macam gitu kan si bangunannya. Jadi dia punya energi yang cukup kuat gitu. Jadi apa mungkin yang energi yang ada di situ ya keluarnya bisa gampang gitu, kelihatan gitu kan. Kayak bahkan orang yang nggak punya sensitivitas tinggi aja dia bisa ngerasain gitu kan, saking kuatnya gitu. Mereka kalau dipikir yang gangguannya sih sebenarnya aku nggak pernah ngerasa keganggu jujur. Aku nggak pernah ngerasa takut juga gitu karena ya udah gitu, biarin aja gitu. Cuman mungkin awal mereka suka kayak mau kenalan kali ya gitu, kayak say hi lah. Kalau nyokap aku suka bilang say hi, yaitu mau say hi gitu. Terus kayak kalau dulu tuh kelas 1 kan kelas aku di paling bawah, di pojok gitu, jadi kayak di paling pojok. Itu dia sebenarnya sih kalau dari segi energi dia kan, jadi mungkin alirannya tuh kurang ya mentok gitu. Jadi kadang ngumpulnya di situ gitu, kayak kepentok di situ. Jadi kayak banyak aja di situ nunggunya. Aku sih nggak pernah ngerasa aneh sama sekelas ini karena ya udah nyaman-nyaman aja lah gitu kan. Cuman suatu hari aku sempat capek banget, terus ketiduran di kelas dan kebetulan mencari tempat duduk paling belakang karena pengen tidur gitu kan. Dan aduh mohon maaf ya bapak ibu guru gue kalau terus gue mau tidur di belakang. Nah tiba-tiba dia bangunin nih, diterakin gitu kan. Terus kaget kan, bangun dong gitu. Noel teman sebelah,
lu manggil gue? Lah kagak, siapa manggil lu orang kelas gitu kan. Terus gitu ada teman aku di paling depan tuh ngeliatin mulu gitu kan. Wah kenapa ya gitu, ngeliatin mulu gitu. Sampai pas istirahat baru nanya, lu kenapa ya gitu. Ya ada cewek di belakang lu gitu kan. Oh pantas gue dibangunin tadi ya gitu kan. Jadi kayak terjawab gitu kan, siapa yang bangunin gitu. Terus di kelas yang sama juga, aku kan waktu kelas 1 suka, masih sebelum masuk OSIS kan ikutan acara-acara gitu untuk bisa masuk OSIS kan. Jadi biasanya kebetulan aku selalu dapat bagian acara nih, bikin juklak dong gitu kan. Aku nggak mau ketemu teman-teman aku sebelum juklak selesai, jadi aku usahain hari itu selesai gitu, mau sampai maghrib juga gitu. Aku tinggal sendiri di kelas, udah mau redup-redup gitu, udah nyalain lampu dong gitu kan. Memang lampu di kelas aku emang agak-agak jelek gitu, jadi kayak buat aku sih kayak nggak masalah tuh mau kedip-kedip juga gitu kan. Ini bentar lagi selesai lah gitu. Terus yaudah aku selesai, ini mau kerjain selesai, tiba-tiba ada nendang dari belakang kan. Jadi kursi aku tuh kegeser gitu. Terus aku pas sadar, oke, iya pulang gitu kan, selesai, udah ini cabut gitu. Jadi kayak mereka nggak pernah secara eksplisit nunjukin sosoknya, dan aku juga gak kayak temen aku yang duduk di depan yang bisa ngeliat gitu kan. Jadi kayak, tapi aku selalu tahu keberadaan mereka kayak dari vibrasi, energi mereka gitu kan. Mereka bisa dirasain gitu. Kalau sekalinya ngeliatin pun kejadiannya juga kayak aku nggak pernah bisa lihat sosok utuh. Kayak aku lihat cuman sepotong kaki doang misalnya kayak gitu. Jadi kayak aku tahu ada tapi dia sendiri nggak pernah bisa aku lihat sepenuhnya gitu tuh. Jadi tapi kadang bersyukur juga mungkin kalau aku bisa lihat penuh gitu kayak mukanya misalnya, kan nggak asik juga gitu ya gitu, mungkin kebayang-bayang gitu kan, tapi kan karena aku nggak pernah bisa lihat sepenuhnya gitu, kayak cuman potongan-potongan, jadi ya nggak berasa banget kayak gitu. Jadi tapi tetap aku tetap begadang di sekolah, jadi kayak masalah sih sebenarnya. Jadi ya kayak itu, mau kenalan aja kali ya gitu sih. Tapi itu tadi kan ada sosok cewek di belakang gitu, itu yang lihat berapa orang? Ya temen aku aja, emang dia bisa lihat. Jadi emang jadi satu orang itu teman aku yang ini emang givennya emang dia bisa lihat. Jadi aku kalau dia udah mulai ngeliatin aku udah tahu nih pasti ada yang ngikutin ya gitu. Tuh. Itu cewek cuma duduk doang berdiri. Atau berdiri? Wujudnya kayak apa deh kalau dia cerita? Dia nggak pernah cerita sewujud, tapi itu cewek dia bilang gitu. Aku pun ngerasa di kelas itu yang jagain emang cewek gitu kan. Kayaknya ya nggak tahu sih, cewek sih emang berasanya emang rasa kan kalau dia siapa gitu kan, meskipun dia nggak pernah ngeliatin. Cewek. Kalau yang lain nggak jelas sih bentuknya ya. Kayak aku kan ngeliat cuman kayak potongan kaki, ada yang pernah ngeliat kepala, ada yang pernah ngeliat bentuknya bola api, jadi kayak macam-macam bentuknya gitu kan. Jadi nggak pernah ada sosok jelas yang ngeliatin kayak di depan gitu. Tapi karena sekolah kita itu kan bangunan tua, jadi emang gimana ya, energi dia udah beratus-ratus tahun gitu kan, jadi kayak udah macem-macem yang ada di situ sih sebenarnya. Ceritanya juga udah mungkin beda-beda gitu kan ya. Kayak kalau gedung di depan itu gedung Belanda itu kan nggak pernah direnovasi dari dulu sampai sekarang, masih kayak gitu aja gitu. Itu ada kayak 2 lorong kiri dan kanan dan aula di atas. Nah itu tuh udah kayak putarannya itu udah beda gitu. Jadi emang buat kita yang ini mah udah biasa gitu, kayak ya udah biasa aja gitu. Buat orang yang bisa ngerasain biasa, buat yang bisa ngelihat juga udah biasa ngelihat, karena emang ya mereka aja gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu. Tapi di sekolah itu suka ada kejadian-kejadian aneh nggak sih Mbak? Maksudnya yang ngelibatin orang lain gitu, yang kayak kesurupan gitu ya. Iya, contohnya nih, misalnya kayak gitu. Kalau kesurupan itu, nah ini juga sih sebenarnya. Jadi kayak kesurupan itu dia tergantung. Jadi memang karena mungkin mereka sudah lama ada di sekolah ya. Jadi mereka tahu lah anak-anak tuh ya, dan cuma kita doang kan gitu. Mereka udah ngeliat berapa generasi gitu kan. Jadi kayak udah biasa itu sebenarnya. Cuman kalau kita berlebihan, mungkin mereka kayak ngasih tahu ya gitu, kayak jangan overboard gitu loh, jangan berlebihan gitu kan. Ya semua harus ada porsinya lah. Nah itu mereka ngasih sinyal gitu kan. Dan teman aku yang kesurupan gitu, kayak waktu itu hari terakhir hari itu tuh interview buat anak OSIS yang baru. Kita kebetulan udah jadi senior nih ya gitu. Kita pakai kelas di atas kelas aku, yang untuk kelas 1 aku sering digangguin tuh kan. Nah aku nggak tahu kelas itu kayak gimana, cuman kalau kelas aku kan emang penuh ya. Kalau kelas atas aku nggak tahu gitu, cuman emang aku jarang nongkrong gitu kan ke atas. Nah si kelas atas itu dipakai seberang-seberangan sama kelas depan.
kelas depan tuh ada 3 lantai, kelas kita itu ada 2 lantai gitu. Nah di lantai yang 2 ini kita bikin interview sampai maghrib. Kalau interview kita itu nggak pernah bener gitu loh, maksudnya nggak pernah nama kamu siapa, apa yang kamu harapkan, itu nggak pernah kayak gitu. Kita pasti marah-marah gitu kayak ngapain kamu, pokoknya pasti ya udah tau lah ya. Itu part of apa ya namanya kayak inisiasi ya kan gitu, udah biasalah itu mah gitu kan. Nggak mau menjustifikasi bullying ya, nggak gitu. Cuman emang aku ngerasain itu meskipun aku nggak suka hal itu, tapi ya itu harus dijalanin gitu kan zaman itu. Ya kan, ya udah. Jadi kan hari itu kita interview dengan apa namanya intensi yang tinggi gitu kan, marah-marah terus teriak-teriak segala macam. Adalah satu temen aku yang emang dia spesialisasinya seperti itu gitu kan. Emang dia kalau dibuat interview dia yang paling galaknya lah ibaratnya. Dia marah-marah kenceng banget sampai naik-naik meja gitu kan. Pas selesai itu maghrib. Jadi kayak azan gitu kan. Ya udah anak-anak bubar, semua langsung beres-beres kan, beresin kursi segala macam. Ada yang langsung pulang segala macam. Temen aku yang tadinya marah-marah ini, dia keluar. Dia nongkrong di depan kelas yang mana itu langsung berhadapan sama kelas yang 3 lantai. Dia ngeliatin aja terus gitu kan. Terus tiba-tiba dia kayak sesak nafas. Dia duduk tuh, dia sesak nafas gitu. Kebetulan aku lihat, aku ambilin aqua gitu kan, kamu mau minum, terus aku bingung, ini anak kenapa, padahal kan dia nggak punya asma, nggak punya apa, kok sesak nafas, kamu kenapa gitu kan. Tiba-tiba dia ngomong, megang tangan terus kayak baca, dia bilang gitu kan, wah dikira mau mati nih baca gitu kan, baca apa gitu kan, kayak hah baca, ya Allah apa ya gitu lah. Di situ aku ngaji kan, aku juga lupa aku baca apa gitu kan, yang penting keluar aja gitu secara spontan, karena aku takutnya udah ini kayak near death experience apa gimana, karena ini nggak bisa napas, kayak udah setengah gitu kan, kayak wah stres banget nih gitu. Nah orang-orang masih nggak sadar karena ya pada sibuk gitu kan, wah heboh. Terus makin lama makin kenceng kan aku ngajinya tuh, orang jadi ngeh gitu kayak, hei kenapa nih gitu tiba-tiba ngaji terus dia. Nah di situ dia udah mulai setengah hilang gitu kan, yang tadinya dia mau ngedengerin sekarang jadi nutup telinga gitu kan, terus matanya bener-bener terfokus ke depan gitu kan, sampai aku harus nutupin gitu kan, kayak jangan dilihat gitu kan, jangan dilihat gitu, sampai dia bener-bener nggak mau dengerin orang lagi, udah keke. Terus itu udah maghrib gitu ya, udah malam, guru juga udah pada pulang gitu kan. Ternyata ada temen aku yang ke bawah dan nyari guru, ada tinggal satu naik ke atas, dia dievakuasi. Itu udah berat banget kan aku yang nahan dia gitu kan. Itu udah berat banget, orang-orang udah pada nangis lagi kan, aduh udah stres banget, ini rame sekali nih gitu. Dibawa, dievakuasi ke ruang guru. Di situ aku masih nemenin, dia teriak kayak Kiki, dia kayak, jadi kalau dia lagi sadar dia bakal kayak stres, nangis kayak stres gitu ya gitu, kayak kenapa gitu, karena katanya pas aku tanya kamu lihat apa sih pas kamu lagi sadar itu, ada ya itu mereka tuh kayak kayak peekaboo, ciluk gitu ke depan muka lo gitu. Gimana gue nggak kaget, gimana gue nggak, udah makanya dia teriaknya kayak Kiki udahan stopin gitu, kayak nggak mau lagi gitu kan, kayak how gitu kan, kayak gue aja nggak tahu nih sebelah mana yang dia dapat, kayak tiba-tiba dari sini tapi ke muka lo gitu kan. Wah gitu, kayak gimana ya orang lagi diem tiba-tiba di depan muka lo gitu kan, peekaboo gitu. Ya stres sih gitu. Jadi ya udah akhirnya malam itu untung guru aku juga jago lah ya, mungkin udah terbiasa ya. Dia berapa generasi sih ada di sekolah gitu kan, pasti ada aja yang kesurupan gitu. Jadi ya udah dia dibawa pulang. Cuman ya malam itu dressnya kita ya turmoil gitu, jadi kayak aduh gimana nih gitu kan, besok gimana gitu, apakah ada lagi, karena kan belum selesai nih interviewnya gitu kan, terus gimana. Oh ya, terus habis itu hari kedua, ketiganya memang kita jeda nih, tapi tetap harus dilanjutin kan. Kita ganti lokasi, kita ganti ke gedung yang lantai 3 itu. Di lantai 3-nya yang terjadi adalah lampunya mati di tengah-tengah interview. Itu kayak sekitar berapa menit, tiba-tiba nyala lagi. Kita udah panik, ini screen-nya kali ya ke bawah gitu loh, itu lantai 3 coy gitu, gelap banget, gak bisa lihat apa-apa, lu harus ke bawah, kan screen-nya di bawah. Harus ke bawah lah, segala macam. Udah baca-baca, udah semua segala macam. Diam aja, kita nggak ada yang bergerak gitu, kayak ya mau gimana ya gitu ya, gelap ya. Dulu handphone nggak canggih kayak sekarang ya, maksudnya handphone kita nggak seterang ini gitu kan cahayanya, jadi kayak bener-bener tuh dalam kegelapan berdoa ya nyala lagi.
Habis itu udah selesai, udah nggak sanggup gue. Ini tekanannya terlalu besar ya, jadi tolong gue udah capek banget dari hari pertama ada masalah, hari kedua masalah gitu kan, udahlah gitu, udah jadi selesai. Ya kayak apa ya, emang pada akhirnya mau nggak mau gitu kitanya yang harus, karena kita berbagi space sama mereka. Ya mungkin kalau mereka nggak nyaman ya udahan gitu, udah malam ngapain sih gitu kali ya gitu. Ya gitu sih. Ya. Itu waktu teman yang ngelihat yang kayak Cilukba gitu, itu tampilannya gimana? Serem atau gimana? Kita sih mukanya hancur gitu loh, kayak nggak ada kelihatan mukanya ya, tapi ya it's a face, tapi nggak terdeteksi gitu ya itu face apa gitu kan ya. Yang jelas menakutkan banget gitu ya, sampai orang sampai dikaget gitu kan. Wow. Gitu sih, kayak ya kan, coba kebayang kalau yang diliatin ke aku adalah muka gitu kan, mungkin aku malas sekolah gitu ya. Ya kayak sih, kalau liatin kaki ya aku masih ya oke lah gitu ya, kaki gitu kan. Tapi kalau liatin muka gitu kan, wow. Tapi kalau ngeliat kaki itu maksudnya gimana, Pak? Iya, jadi oke. Jadi kan aku lagi duduk nih di depan kelas kan. Ini juga udah maghrib. Emang sih ya udah salah juga sih. Ngapain nongkrong di sekolah sampai maghrib gitu kan. Cuman emang kita udah mau pulang. Cuma belum selesai banget. Jadi akhirnya pada nongkrong di depan kelas. Itu kayak ada 4 orang lah ya. 4 atau 5 orang aku lupa. Terus tapi aku sama sahabat aku tuh duduk sebelahan. Dan emang dia juga bisa lihat kan. Terus ini kan taman tuh gelap karena nggak ada lampunya. Lampu tuh cuma ada di lorong. Nah, lampu lorong tuh cuma bisa nerangin taman tuh kayak nggak tahu ya 3-4 meter lah ya, kayak nggak sampai, kalau tengah itu udah gelap aja gitu. Yang jadi kalau kaki lo jalan ya bisa kelihatan gitu, oh ada orang yang mau kesini gitu kan, oh ada orang yang jalan dari taman gitu. Kayak pikiran gue pas ngeliat itu kaki gitu kan, karena pakai sepatu sekolah. Jadi kayak ya gue pikir temen gue gitu kan jalan dari taman gitu. Pakai sepatu sekolah, gue tungguin gitu kan, lah kenapa kagak nyampe ya gitu, kok nggak ada badannya nih gitu, sampai akhirnya emang nggak ada. Ya udah gitu, sampai di titik dimana dia ada cahaya nggak ada, hilang. Terus gue ketawa kan, kayak ketawa sendiri gitu tiba-tiba gitu kan. Terus temen gue juga ketawa gitu kan, sama gitu, lu lihat juga ya, iya lu lihat apa, jadi kan kita berdua kan tahu aja tapi yang lain nggak tahu kan, jadi kita nggak bisa ngasih tahu mereka karena nanti pada takut dong gitu. Jadi ya udah kita ketawa-ketawa berdua, ih lu lihat apa, ih gue lihat apa gitu kan. Jadi kayak gue lihat kaki, lu lihat apa, ih bola api gitu. Wah, tahu udah apaan ya, iya nggak tahu udah gue lu cabut karena kan udah bola api itu udah kayak itu udah ini banget lah, red flag gitu kan. Jadi kita suruh pulang, cabut lah kita kayak gitu. Cuman emang ya itu kita udah biasa gitu loh. Jadi buat kita itu kayak fenomena sehari-hari gitu. Oh ya ada lagi gitu. Oh new place. Oh ada di situ. Ya udah biasa gitu. Oke, Sobat Gentayangan, untuk diketahui juga ya bahwa Mbak Mangki ini sebenarnya memang punya sense yang lebih ya dengan hal-hal yang goib seperti itu ya. Jadi ada beberapa juga temennya yang memang punya sense yang lebih dari kita gitu. Jadi Mbak Mangki ini bisa merasakan kehadiran hal-hal gaib gitu ya. Kayak tadi dia bilang kadang-kadang lihat kaki aja, kadang-kadang lihat kepala aja gitu ya. Dan juga ya peka lah ya gitu ya, peka terhadap hal-hal yang gaib gitu ya. Gitu. Jadi memang di sekolah itu banyak juga ya Mbak. Sekolah banyak karena memang mungkin gedungnya gedung Belanda ya, gedung jadul gitu kan, memang nggak pernah di renov kan, jadi dari zaman Belanda. Aku nggak tahu deh kalau sekolah aku yang SMP itu dulu penjara. Kalau yang ini aku nggak tahu deh, SMA aku ini kayaknya dulu kantoran atau apa gitu kan. Cuman kan udah lama banget ya, dan ceritanya juga udah banyak banget gitu. Yang kayak yang terkenal kayak Nancy itu udah semua orang tahu gitu kan, kayak oh lu sekolah di situ gitu kan, kayak pasti udah tahu. Kita tetanggaan juga ya, kayak mungkin ya udah gitu, udah biasa aja gitu. Emang itu udah kayak folklore yang biasa ada di kota tempat aku sekolah gitu, jadi kayak everybody knows lah gitu. Oke, Mbak Mangki makasih banyak ya udah bercerita di Gentayangan, udah berbagi ya. Oke, Sobat Gentayangan, mungkin bisa kita ambil pelajaran dari cerita Mbak Mangki bahwa ya segala sesuatu kalau kita lakukan dengan berlebihan pasti mendatangkan hal-hal yang negatif ya. Juga sebaiknya ya kita berhati-hatilah di mana kita berada gitu ya. Karena seperti tadi Mbak Mangki bilang, memang mau nggak mau kita harus berbagi space dengan hal-hal yang gaib sih ya, seperti itu. Kayaknya gitu aja. Makasih Mbak Mangki ya. Terima kasih. Mungkin next bisa datang lagi ke Gentayangan, kita bisa sharing-sharing cerita lagi. Oke, Sobat Gentayangan, gitu aja.
cerita dari Mbak Mangki ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.